lagi dengan Ibu Yesi. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya anak-anak menyiapkan buku tulis, buku tema, dan alat tulisnya. Dan sebelumnya kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Selesai. Hai, gimana kabarnya anak-anak? Sehat bukan? Ibu mau mengantar semangatnya. Masih ingat nggak tepuk PPK? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita ada beberapa hal. Kalian mau tahu nggak apa? Pertama, kita akan mendengarkan cerita fiksi, yaitu Ibu akan menayangkan sebuah video dongeng, yaitu dongeng ikan hiu dan ikan Nemo. Dan kalian juga bisa mengetahui peran antagonis dan protagonisnya. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan di sekitar. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui contoh-contoh dari kegiatan keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Bersenang-senanglah, karena belajar itu menyenangkan. Cerita itu terdiri dari dua sifat. Pertama, cerita non-fiksi dan fiksi. Kalau cerita non-fiksi yaitu cerita yang nyata. Kalau cerita fiksi yaitu cerita yang berdasarkan angan-angan atau fantasi orang. Cerita ini juga dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya, seperti dongeng. Nah, ngomong-ngomong tentang dongeng, Ibu akan menayangkan cerita dongeng ikan hiu dan ikan Nemo. Kalian mau lihat nggak? Silahkan menyaksikan. Laut yang sangat luas dan masih terjaga keasliannya dan belum tercemar oleh lingkungan. Hiduplah segerombolan ikan Nemo yang hidupnya yatim piatu, tapi dia selalu ceria dan selalu menebar kebaikan kepada teman-temannya. Dan seekor ikan hiu yang sangat sombong, angkuh dan jahat. Ikan hiu ini juga telah memangsa segerombolan ibu dan ayah Nemo. Dan waktu itu, dulu saat ibu dan ayahnya dimangsa oleh ikan hiu, ikan Nemo ini masih sangat kecil saat itu. Dan mereka sangat sedih, tapi mereka tetap hidup walau tidak punya orang tua lagi. Dan sampai saat ini juga ikan hiu tetap saja memangsa ikan-ikan lainnya. Suatu ketika, ikan Nemo sedang berjalan-jalan dan melihat ada seorang nelayan sedang memancing dan menebar jala untuk menangkap ikan. Dan ikan Nemo punya ide untuk memperingati ikan hiu agar tidak memangsa ikan lainnya. Dan ikan Nemo mau mengajak teman-teman lainnya untuk membuat suatu rencana. Wah, ternyata teman-teman, saat aku berkeliling tadi, aku melihat nelayan yang sedang memancing dan menebar jala di atas laut. Aku punya ide agar hiu tidak memangsa kita lagi. Ide apa? Idenya, besok pagi kita ke rumah hiu untuk pura-pura memancing kemarahan hiu agar dia mau memangsa kita. Lalu kita berenang berpencar agar hiu bingung. Dan kita arahkan dia ke bawah nelayan yang sedang memancing dan menebar jala agar dia terperangkap di dalam jaring nelayan itu. Dan kita ceritakan kesedihan kita, lalu kita suruh hiu berjanji kepada kita supaya tidak mengganggu kehidupan kita lagi. Baru kita tolong hiu dan lepaskan hiu dari jaring itu agar tidak jadi terperangkap. Kan harinya, gerombolan ikan itu datang ke rumah ikan hiu. Hiu, ayo makan kami. Apa kalian ini? Mengganggu tidurku saja. Tapi tak apa, kebetulan perutku memang lapar. Sini kalian, biar ku mangsa satu persatu. Ayo teman-teman, kita lari. Hei, kemana kalian ikan-ikan kecil? Ikan Nemo pun berpencar dan mengarahkan ikan hiu ke arah nelayan yang sedang menarik jala dan memancing.
Kami di sini, ayo mangsa kami, seperti kamu dulu memangsa orang tua kami. Dan akan kudapatkan dan kumangsa seperti orang tua kalian. Tiba-tiba badan ikan hiu terjerat kain dan jaring nelayan. Ah, badanku terjerat kain pancing dan jaring nelayan, tolong aku. Tidak, kami tidak akan membantumu sebelum kamu berjanji untuk tidak memangsa kami lagi dan meminta maaf. Baiklah, aku akan berjanji untuk tidak memangsa kalian serta akan meminta maaf kepada kalian dan akan menjaga kalian dari ikan-ikan lain yang jahat kepada kalian. Baiklah, kami akan melepaskanmu. Terima kasih ikan Nemo. Maafkan aku dulu aku telah memangsa orang tua kalian. Iya, tidak apa-apa. Kami sudah memaafkanmu asal kamu menepati janjimu. Ya, aku akan berjanji kepada kalian. Dan semenjak peristiwa itu, ikan Nemo dan ikan hiu hidup berdampingan dan selalu saling menjaga satu sama lain dan tidak jahat lagi bersambung. Nah, dari dongeng yang sudah kalian lihat tadi, kalian bisa mengetahui loh peran antagonis dan protagonis. Ikan Nemo perannya yaitu protagonis. Kenapa? Karena ikan Nemo selalu tersenyum dan selalu membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Kalau ikan hiu perannya antagonis karena wajahnya yang garang dan sifatnya yang selalu memakan ikan-ikan kecil yang ada di laut. Nah, dari cerita dongeng di atas, kalian bisa melihat ada seseorang yang sedang memancing dan menebar jala di laut untuk mendapat ikan. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Dia adalah seorang nelayan. Nah, apakah kalian tahu nelayan itu merupakan jenis-jenis pekerjaan atau bukan? Ya, betul sekali. Nelayan itu merupakan jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan lainnya yaitu adalah peternak. Peternak kerjanya yaitu memelihara hewan-hewan seperti ayam, sapi, dan sejenisnya. Nah, lalu ada polisi. Polisi kerjanya yaitu menjaga lalu lintas agar tertib dan menjaga lingkungan di masyarakat. Lalu ada guru. Guru kerjanya yaitu adalah mengajar dan mendidik siswa di sekolah. Dan ada juga orang-orang yang bekerja di pegunungan seperti gambar di samping, yaitu seorang petani kebun teh. Petani kebun teh yang bekerja menanam pohon teh. Nah, tanaman teh ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanami berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanaman tidak terkikis dan terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga kelingkungan kita. Kalian tahu nggak? Setiap tanaman yang kita konsumsi serta apa yang kita tanam harus dijaga kelestariannya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya serta melakukan penggunaan yang tidak berlebihan. Apa sih yang harus kita lakukan dalam kegiatan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Caranya pertama yaitu pergunakanlah BBM dengan bijak. Yang kedua yaitu mendaur ulang sampah anorganik dan organik. Yang ketiga yaitu menghindari teknik ladang berpindah. Yang keempat, mencegah terjadinya pencemaran air seperti tidak membuang sampah ke sungai atau laut agar laut tetap terjaga kelestarian dan ekosistemnya, sungai maupun laut. Yang kelima yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan seperti menanam tanaman bakau yang berfungsi sebagai melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua yaitu menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga yaitu sebagai penangkap zat pencemaran dan limbah industri. Yang keempat yaitu
menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima yaitu menjadi habitat alami sebagai biota darat dan laut. Yang keenam yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Nah, betapa tumbuhan sangatlah besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai macam tumbuhan dan menjaga lingkungan sekitar kita. Tibalah di akhir pembelajaran. Kita sudah mempelajari tentang menganalisis cerita dongeng serta mengetahui jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita, dan kita juga sudah bisa memberikan contoh dari kegiatan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Dan jangan lupa pelajari materi pembelajaran kedua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.